Kristus pincit, Kristus renyat, Kristus imperat. Kristus menang, Kristus meraja, Kristus memerintah. Saudara-saudari terkasih, kami akan menampilkan kilas balik sejarah Paroki Kristus Raja Tanah Jawa. Saya, Pastor Paroki, Pastor Sudimonang Sinaga, menginginkan dan juga mau melihat bagaimana perjuangan para pendahulu menanamkan kekatolikan di tanah Jawa ini. Bagaimana juga kita juga mau mengenangkan jasa-jasa mereka, menampilkan tokoh, sekaligus juga mengingat jasa mereka. Paroki Kristus Raja sampai 25 stasi saat ini pastilah dan diakui sungguh karya Tuhan yang ada hadir dilakukan oleh para tokoh-tokoh yang hendak ditampilkan dalam kilas balik sejarah ini. Disinilah kisahnya, disinilah kasih mereka yang pantas kita kenal. Selamat menyaksikan. Paroki Kristus Raja Tanah Jawa terletak 19 km dari kota Madia Pematang Siantar, dengan batas wilayah di sebelah selatan berbatasan dengan Paroki Jalan Sibolga Pematang Siantar, di sebelah utara berbatasan dengan Paroki Perdagangan, di sebelah timur berbatasan dengan Paroki Kisaran. Wilayah paroki meliputi 2 kabupaten dan 4 kecamatan, yakni Kabupaten Asahan dan Kabupaten Simalungun, Kecamatan Tanah Jawa, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kecamatan Hatonduhan, Kecamatan Jawa Marajabah Jambi, dan Kecamatan Pasir Mandoge. Pada abad ke-19, yakni tahun 1912, saat Belanda menguasai Nusantara, para misionaris Kapusin Belanda diberi izin untuk melakukan misinya di Pulau Sumatera. Tempat pusat misi yang pertama di daerah Padang dan pusat misi yang kedua adalah Medan. Izin resmi dari pemerintah Belanda baru terjadi tahun 1928 yang dimulai di Sibolga, Sumatera Utara, kemudian meluas ke daerah Tapanuli. Pastor Aurelius Kerkes memulai karya di Pematang Siantar sejak bulan Juli tahun 1931 dan Jalan Sibolga sebagai pusat misi. Perjalanan misi pun berjalan hingga ke wilayah Simalungun. Pada tanggal 11 November tahun 1934, Tanah Jawa dinyatakan resmi tercatat sebagai salah satu stasi di Paroki Jalan Sibolga. Dalam kurun waktu tahun 1934 sampai tahun 1940, beberapa komunitas Katolik sudah ditemukan, yakni Merjanji Asih, Bosar Galugur, Cinta Raja Tanah Jawa, Maligastonga, Buntu Turunan. Inilah yang menjadi stasi-stasi awal di Tanah Jawa. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1986, ada 21 stasi yang disebut sebagai Pematang Siantar luar kota, yakni Rintis 5, Balimbingan, Tanah Jawa, Lumban Gorat, Nagojor, Pulau Bayu, Bosar Galugur, Pokan Baru, Jawa Tengah, Simpang Tonduhan, Buntu Turunan, Bagot Pulauan,
Silobosar, Rondang, Pardomuan Nauli, Puluan Nauli, Karangmulia, Aek Botar, Tangga Batu, Merjanji Asih, Maligas Tonga. Stasi-stasi inilah yang disebut dengan rayon Tanah Jawa. Pada tanggal 24 November tahun 1986, dalam rapat pengurus rayon Tanah Jawa, disepakati bahwa pastor berada di Tanah Jawa setiap Senin, pukul 9.00 sampai dengan 14.00 untuk urusan stasi. Keputusan Pastor Hyginus Silayan tersebut didasarkan pada Nota Dinas Kam tanggal 30 November tahun 1986, mengatakan bahwa rayon Tanah Jawa menjadi paroki administratif. Maka, Pastor Hyginus Silayan memulai pelayanannya pada tanggal 1 Desember tahun 1986. Saat itu, kantor belum ada, sehingga masih menggunakan pekarangan bebas yang sudah dimiliki sejak tahun 1933, yang sekarang ini telah menjadi kompleks gereja paroki. Sebelas orang yang dibaptis dari stasi Huluan Nauli mengawali pencatatan buku baptis pertama. Pada tahun 1989, berdasarkan SK Uskup Agung Medan nomor 224-KA/1989 tentang pemindahan stasi dari wilayah kisaran, yakni stasi-stasi Amplasmen, Huta Kalapa, dan Seikopas masuk ke wilayah Tanah Jawa. Pada masa pengembalaan Pastor Dominikus Situmorang OFM Kap, salah satu stasi di wilayah paroki perdagangan, yakni stasi Santo Yohanes Tanjungan, pindah menjadi bagian dari wilayah paroki Kristus Raja Tanah Jawa. Hal ini dikarenakan letaknya terlalu jauh dari paroki, sehingga pelayanan menjadi kurang efektif. Pastoran dan kantor paroki mulai ada sejak tahun 1987 dari renovasi bangunan sekolah karya bakti yang letaknya berada di samping bangunan gereja. Tahun 1993, bangunan gereja lama direnovasi dan pada tahun 1994, pembangunan aula berlangsung bersamaan dengan renovasi bangunan sekolah yang akan dijadikan wisma paroki. Pembangunan aula selesai pada tahun berikutnya dan diresmikan pada tanggal 19 November tahun 1995. Ada perayaan tahunan paroki yang rutin dirayakan setiap tahunnya, yakni Pesta Kristus Raja. Selain sebagai perayaan penutupan tahun liturgi, Kristus Raja merupakan pelindung paroki yang dirayakan bersama umat, menunjukkan kesatuan iman, harapan, dan kasih sebagai sesama umat di paroki Kristus Raja Tanah Jawa. Berbagai kegiatan-kegiatan lomba memeriahkan pesta tersebut, menandai rasa syukur atas 25 tahun lamanya. Pada tanggal 20 November tahun 2011, seluruh umat merayakan pesta perak paroki, tepatnya pada Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Pada waktu itu jugalah diadakan peletakan batu pertama gereja paroki yang dipimpin oleh Monsignor Anicetus B. Sinaga OFM Kap. Pembangunan gereja paroki ini merupakan salah satu pelaksanaan visi cemerlang Pastor Joseph Raja Gugup bahwa stasi Tanah Jawa yang kecil dalam jumlah
harus menjadi pusat paroki Kuria Sabangunan. Seiring berjalannya pembangunan gereja paroki, pada tanggal 23 November tahun 2014, pada Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam, diadakan misa dan peletakan batu pertama pastoran yang dipimpin oleh Pastor Emmanuel Sembiring OFM-Kap, mewakili uskup sebagai Provinsial Kapusin Medan. Berkat kekompakan umat dalam bergotong royong dan keterbukaan memberi sumbangan, pembangunan gereja paroki dan pastoran dapat diselesaikan. Pada tanggal 28 Juni tahun 2015, gereja paroki didedikasikan kepada Kristus Raja Semesta Alam oleh Monsignor Anicetus B. Sinaga, dan pada saat yang sama dilakukan pemberkatan pastoran yang dihadiri oleh Bupati Simalungun, Bapak J.R. Saragi. Para pastor Kapusin melayani di wilayah paroki Kristus Raja Tanah Jawa selama 86 tahun. Dan pada tanggal 30 Juni tahun 2019, melalui dekrit Uskup Keuskupan Agung Medan tentang pergantian penggembalaan dari Ordo Kapusin Provinsi Medan kepada Imam Diosesan Keuskupan Agung Medan, Uskup secara resmi menarik yurisdiksi penggembalaan dari Kapusin. Pada saat itu, Pastor Yosafat Ivo Sinaga OFM-Kap dan Pastor Serilus Manalu OFM-Kap hadir dari Dewan Provinsial Ordo Kapusin Medan. Dan pada saat itu juga, dalam perayaan Ekaristi, pastor paroki yang baru dilantik oleh Pastor Franz Borta Rumapea Okarn yang mewakili pihak Keuskupan Agung Medan. Berikut para imam yang berkarya khusus melayani di wilayah paroki Kristus Raja Tanah Jawa. Pastor Higinus Silaen OFM-Kap, Pastor Thomas Leontius van den Heuvel OFM-Kap, Pastor Dominikus Situmorang OFM-Kap, Pastor Hubertus Tamba OFM-Kap, Pastor Raimundus Sianipar OFM-Kap, Pastor Joseph Raja Guguk OFM-Kap, Pastor Sudimonang Sinaga, Pastor Julianus Tarigan, para ketua Dewan Pastoral Paroki yang pernah menjabat di Paroki Kristus Raja Tanah Jawa, Bapak Yonatan Gultom,
Bapak Mukasa Simbolon, Bapak Jonas Bosco Marbun, Bapak Misan Manik, Bapak Sohot Rumah Horbo, Dewan Pastoral Paroki Harian mengadakan rapat rutin setiap bulan untuk membicarakan perkembangan pastoral paroki. Dari data Biduk tahun 2020, umat di Paroki Kristus Raja Tanah Jawa berjumlah 4.630 orang dari 1.076 kepala keluarga, dan pada umumnya mata pencarian umat adalah sebagai petani. Kegiatan-kegiatan kategorial yang ada di Paroki Tanah Jawa, yakni Bina Iman Anak. Kegiatan Bina Iman Anak rutin dilakukan setiap hari Minggu oleh pendampingnya di stasi masing-masing. Pada kesempatan tertentu, pembinaan dilakukan melalui pertemuan akbar para asmika separoki dan dimeriahkan dengan berbagai lomba atau kegiatan-kegiatan yang bersifat mendidik. Misdinar. Tidak semua stasi memiliki misdinar dikarenakan perayaan Ekaristi tidak dapat terlaksana secara rutin pada hari Minggu karena keterbatasan waktu dan jumlah imam yang ada. Orang Muda Katolik atau OMK. Keterlibatan OMK sebagai masa depan gereja cukup mendapat perhatian oleh paroki. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya membangun hidup sosial, rohani, dan pengetahuan iman lebih mendapat perhatian. Kegiatan-kegiatan tersebut, misalnya keterlibatan OMK dalam pembangunan gereja, doa dan ngobrol pintar iman atau doa dan ngopi yang biasanya rutin dilaksanakan di stasi, misa OMK serayon, temu akbar OMK separoki, kunjungan OMK antar stasi maupun rayon yang sifatnya menjalin keakraban, dan mengikuti kegiatan-kegiatan lain yang diprogramkan oleh paroki. Pengembangan Sosial Ekonomi atau PSE. Pengembangan sosial ekonomi yang sejauh ini pernah dilakukan diantaranya bantuan modal usaha pertenunan, bantuan usaha mesin chainsaw atau mesin pemotong kayu, bantuan usaha tempel ban, bantuan usaha menjahit, CU Cinta Bakti. Koperasi Kredit Cinta Bakti berdiri pada tanggal 1 Mei tahun 1987 yang diprakarsai oleh Pastor Higino Silain. Pengurus yang pertama adalah Yonatan Gultom dan Vincentius Hessen Simatupang. CU ini melayani pada hari Senin dan Kamis setiap minggunya. Setiap hari pada jam kerja, pelayanan bidang administrasi berlangsung di kantor paroki untuk melayani para umat yang datang dari stasi. Pada tahun 2015, Kongregasi Suster Fransiskan Santa Lucia melayani di Paroki Tanah Jawa.
Pelayanan bidang pendidikan yang dilakukan saat ini dengan mendirikan sekolah TK dan SD Santa Lucia. Sejak Sinode ke-6 KAM tahun 2016 membawa dampak yang baik bagi perkembangan paroki. Mulai dari tema Tahun Keluarga Berdoa, Keluarga Rukun, Keluarga Memasyarakat, Keluarga Sejahtera, dan yang akan menyusul Tahun Keluarga Panggilan. Beberapa biarawan-biarawati dan calon imam yang berasal dari Paroki Kristus Raja Tanah Jawa, yakni Suster Laurencia Harianja KSSY, Suster Serafin Gultom KSSY, Suster Yosefia Harianja KYM, Suster Veronica Nainggolan Alma, Suster Inet Sinaga KYM, Suster M. Clara Panjaitan FSE, Suster Ricarda Simbolon KYM, Suster M. Maurisia Sihotang KYM, Suster Justina Sinaga FCCM, Suster Anita Sitinjak FCCM, Suster Isabella Sinaga KSFL, Frater Haryadi Barutu, Frater Deo Santoso OFM Cup, Paroki Kristus Raja Tanah Jawa memiliki 6 rayon, di antaranya Rayon Santo Petrus, Rayon Santo Thomas, Rayon Santa Sisilia, Rayon Santo Paulus, Rayon Santo Fransiskus Asisi, Rayon Santa Teresia Kanak-kanak Yesus, dan memiliki 25 stasi, yakni Kristus Raja Tanah Jawa, Stasi Santo Athanasius Buntu Bayu, Stasi Santa Agnes Bosar Galugur, Stasi Santo Lukas Pulo Bayu, Stasi Santo Fransiskus Asisi Marjanji Asi, Stasi Santa Tresia Avila Pekanbaru, Stasi Santa Maria diangkat ke surga Rintis 5, Stasi Santo Yosef Balimbingan, Stasi Santo Bartolomeus Nagojor, Stasi Santo Hieronymus Tangga Batu, Stasi Santo Thomas Rasul Maligas Tonga, Stasi Santo Petrus Jawa Tengah, Stasi Santo Benediktus Rondang, Stasi Santa Agatha Simpang Tonduhan, Stasi Santo Nikolaus Huta Kalapa, Stasi Santo Markus Huluan Nauli, Stasi Santo Dominikus Karangmulia, Stasi Santo Johannes Pardamuan Nauli, Stasi Santa Sisilia Pasir Mandoge, Stasi Santa Ireneus Silo Bosar, Stasi Santo Mikael Sei Kopas, Stasi Santa Anna Bagot Pulauan, Stasi Santo Justinus Martir Aek Botar, Stasi Santa Clara Talun Karnas, Stasi Santo Padre Pio Huta Padang. Paus Pius ke-11
dalam ensikliknya Quas Primas pada tahun 1925 saat ia menetapkan Pesta Kristus Raja Semesta Alam sebagai penutup tahun liturgi, menyatakan demikian. Kristus harus memerintah di pikiran kita, yang semestinya setuju dengan kepatuhan sempurna dan kepercayaan yang teguh kepada kebenaran-kebenaran yang diwahyukan dan kepada ajaran-ajaran Kristus. Kristus juga harus memerintah di kehendak kita, yang semestinya menaati hukum dan ketentuan Allah. Kristus harus memerintah di hati kita, yang harus membuang keinginan-keinginan kodrati dan mengasihi Allah di atas segalanya dan bertaut kepadanya saja. Kristus harus memerintah di tubuh kita dan anggota-anggotanya, yang harus melayani sebagai alat pengudusan jiwa kita dari dalam, atau meminjam perkataan Rasul Paulus sebagai senjata-senjata kebenaran Allah dalam Roma 6 ayat 13. Semoga harapan dengan Pesta Kristus Raja Semesta Alam dari Paus Pius ke-11 ini juga menjadi motivasi bagi umat Paroki Kristus Raja untuk semakin mencintai Allah, mencintai Kristus, dan mencintai paroki kita ini. Viva Cristo Rei!